أنصدوا صراطيهم ولا تتبعوا إن الخبث برحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. Alhamdulillah, Alhamdulillah alladzi khalaqal insana bikamalin ni'mah wa khalaqahu fid dunya bi anwa'it taklifi li ijadil maslahah allati hiya madaru himmatil ummah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila rahmatillah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-amin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad faza man ittaqa wahdharu anil ma'asi faqad khaba man asa maulahu wa lazimuhu ta'atahu fa fi ta'atihi ridahu. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita telah melalui bulan daripada tarbiyah, syahrut tarbiyah, bulan yang satu bulan kita dididik, yaitu bulan suci Ramadan. Di bulan Ramadan itulah kita konsentrasi kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diberi bekal oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mengosongkan jiwa kita, pribadi kita, hati kita, perut kita untuk konsentrasi mengingat
dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ketahui di dalam surat Az-Zariyat 56 kita sudah hafal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk liya'budun, untuk mengabdi, untuk menghambakan diri, untuk menjadi budak. Abdun itu adalah budak, lawanannya adalah hurrun, orang merdeka. Jadi kita ini adalah budak. Budak siapa? Abdullah, budak daripada Allah Subhanahu wa taala, yang nilainya beda dengan budak hamba-hamba Allah. Apalagi di zaman Rasulullah SAW belum masuknya Islam, belum syariat Islam berlaku, manusia dianggap budak oleh sesama manusia. Tetapi kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala berbeda. Kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan pendidikan itu telah kita lewati dan kita sudah memasuki pada bulan Syawal. Dari kata bahasa syala, yaitu muradifah daripada murtafi'un, yaitu meningkatkan. Jadi selesai kita 1 bulan kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, tetapi di bulan Syawal ini bukan berarti kita kendor lagi, tetapi kita makin meningkatkan dan makin meningkatkan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita flashback, kita konsentrasi, kita mencoba kembali ke belakang, asal usul kita ini dari mana. Ada 2 proses kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah diciptakan dari tin, dari tanah. Bakal di surat lain min solsolin, dari saripati tanah. Sebagaimana di dalam surat Al-Hijr ayat ke-26, walaqad khalaqnal insana min solsolin min hama'im masnud. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia. Khitabnya khas adalah li Adam, hanya untuk kepada Nabi Adam. Allah menciptakan manusia itu Adam min solsolin, dari tanah liat yang kering, min hamain, dan dari lumpur yang hitam. Jadi sudah dari tanah yang kering pun dari lumpur yang hitam. Masnun, kemudian dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperkuat oleh surat Shad ayat 71, idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min tin. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Di surat lain, surat Ar-Rahman, surat ke-55 ayat 14, khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Allah telah menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Itulah dasar manusia diciptakan dari tanah. Yang kedua, manusia diciptakan yang kita sekarang ini minalma, dari air. Namun airnya mulia, tidak terhukum najis. Kalau ada di kain kita hari ini, kita sholat Jumat, air itu ada di kain kita, itu tidak dianggap najis. Namanya air mani. Yang punya air mani adalah kaum laki-laki saja. Sementara orang perempuan memiliki tempat wadahnya. Maka itu di dalam surat di mana Allah jelaskan tentang manusia diciptakan dari tanah, wa huwallazi khalaqa minal ma'i basyara wa ja'alahu nasaban wa sikhra wa kana rabbuka qadira. Dialah Allah yang menciptakan manusia dari air, yaitu air mani. Lalu dia menjadikan manusia itu mempunyai keturunan dan muhasarah. Apa itu muhasarah? Hubungan perkawinan. Tuhanmu adalah yang maha kuasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita mencoba mengkaji diri, kita lihat kita ini ada dari 2, dari yang kita injak dari tanah. Itu pun tanahnya tanah yang kering, yang lumpurnya pun lumpur yang hitam.
Jadi kita ini hina sekali, sesama kita juga hina. Apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang mau kita banggakan? Yang kedua, kita diciptakan dari air. Air mani yang kalau dijual juga tidak laku. Tetapi kalaupun itu airnya suci, kalau ada mungkin kita ketempelan atau ada, kita tetap menganggap itu harus kita cuci dan sebagainya. Padahal itu air suci yang untuk menciptakan kita manusia. Lalu bagaimana prosesnya ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah? Yang pertama diambil tanah dari Baitul Muqaddis, yaitu di Palestina. Tanah tersebut diambil untuk dijadikan kepala. Kenapa? Sebagai tempat kemuliaan untuk diletakkan otak dan akal. Yang kedua diambil dari tanah Bukit Tursina, ya di Mesir. Di situ diciptakan untuk telinga Nabi Adam sebagai tempat mendengar dan menerima nasihat. Kemudian tanah dari Irak itu diciptakan untuk dahi Nabi Adam sebagai tempat sujud kepada Allah. Kemudian dari tanah Aden atau tanah Yaman diciptakan buat muka sebagai tempat berhias dan berkecantikan. Kemudian diambil dari tanah telaga Al-Kausar. Al-Kausar tidak ada di dunia, tetapi ada di surga. Ini pun diambil oleh Allah dari Al-Kausar untuk diciptakan apa? Gigi Nabi Adam sebagai tempat memanis-manis. Kemudian dari tanah Ka'bah diambil pula dari Mekah untuk tangan kanan sebagai tempat mencari nafkah dan bekerja. Kemudian dari Paris, dari Eropa, Prancis diambil tangan kiri. Untuk apa? Diciptakan untuk tangan kiri Nabi Adam sebagai anggota untuk melanjutkan, untuk melakukan istinja. Jadi kalau kita bangga-banggakan Paris kota desainer, kota pakaian sebagainya, hanya diciptakan tanahnya dibuat tangan kiri, yaitu untuk istinja Nabi Adam alaihissalam. Kemudian tanah berikutnya tanah dari Khurasan, dari Iran, di mana diciptakan perut Nabi Adam sebagai tempat berlapar. Kemudian tanah dari Babylon, yaitu Irak, kelamin. Jadi kelamin Nabi Adam diciptakan dari tanah dari Babylon, dari Irak, sebagai organ seks dan tempat bernafsu serta godaan setan. Kemudian tanah Tursina di Mesir dijadikan tulang sebagai peneguh manusia, dan tanah dari India diciptakan kaki sebagai anggota berdiri dan berjalan. Kemudian diciptakan lagi oleh Allah, diambil lagi dari tanah Firdaus, dari surga, yaitu diciptakan hati Nabi Adam sebagai tempat keyakinan, keimanan dan kemauan. Kemudian terakhir diambil dari Taif, yaitu di Arab Saudi, untuk diciptakan lidah Nabi Adam sebagai tempat untuk mengucapkan syahadah dan syukur kepada Allah, dan syukur serta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk itulah kita hendaknya menyadari, mengevaluasi setiap saat. Begitulah penciptaan kita. Banyak tanah-tanah yang diambil untuk dilengkapi menjadi penciptaan Nabi Adam. Untungnya kita ciptakan dari air mani kedua orang tua kita. Maka itu yang harus kita hormati sebelum kita menghormati orang lain adalah kedua orang tua kita. Mengapa demikian? Sebab orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia itu, di dalam kitab Hadiyatul Ahya lil Amwat halaman 184 karya Abdul Hasan Ali bin Ahmad bin Yusuf bin Ja'far Al-Haqqari, di situ diceritakan bahwa ruh-ruh yang telah meninggal dunia itu diberi kesempatan oleh Allah untuk turun ke dunia. Apa yang mereka lakukan? Kalau Rasulullah SAW, inna arwahal mu'minina ya'tuna kulla jum'atin ila sama'id dunya fayaqifuna bi za'i daurihim wa buyutihim fayunada kullu wahidin minhum bisautin ya ahli wa waladi wa ahli baiti wa qarabati i'tabu alaina bisai'in rahimakumullah. Yang artinya, sesungguhnya roh-roh orang mukmin datang setiap malam Jumat pada langit dunia. Lalu mereka berdiri di depan pintu-pintu rumah mereka. Masing-masing mereka memanggil-manggil dengan suara yang memelas. Wahai istriku, wahai suamiku, wahai anakku, wahai keluargaku, wahai kerabatku, sayangilah kami dengan sesuatu.
maka Allah akan merahmati kalian. Ingatlah kami, jangan kalian lupakan. Sayangilah kami dalam keterasingan kami, minimnya kemampuan kami, dan segala apa yang kami berada di dalamnya. Sesungguhnya kami berada dalam tempat yang terpencil, kesusahan yang panjang, dan duka yang dalam. Sayangilah kami, maka Allah akan menyayangi kalian. Jangan kalian kikir menyayangi kalian. Jangan kalian kikir kepada kami dengan memberikan doa, sodako, dan tasbih. Semoga Allah memberikan rasa nyaman kepada kami sebelum kalian sama seperti kami. Sungguh rugi, sungguh menyesal. Wahai hamba Allah, dengarkanlah ucapan kami dan jangan lupakan kami. Kalian tahu bahwa keutamaan yang berada di tangan kalian sekarang adalah keutamaan yang sebelumnya milik kami. Sementara kami tidak menafkahkannya untuk taat kepada Allah. Kami tidak mau terhadap kebenaran. Kami hingga saat ini menjadi musibah bagi kami. Manfaatnya diberikan kepada orang lain, sementara pertanggungjawaban jawaban dan siksanya diberikan kepada kami. Masing-masing mereka memanggil-manggil sebanyak 1000 kali. Kasihanilah kami dengan 1 dirham atau sepotong roti. Lalu Rasulullah SAW menangis, dan kami pun para sahabat menangis, dan kami tidak mampu bicara. Rasulullah bersabda, mereka adalah saudara-saudara kalian yang sebelumnya berada dalam kenikmatan dunia, dan kini mereka menjadi debu setelah sebelumnya berada dalam kenikmatan dan kegembiraan. Rasulullah bersabda, lalu mereka menangis dan mengucapkan kutukan kepada mereka sendiri dan berkata, celakalah kita jika kami menafkahkan apa yang kita miliki, maka tidak akan membutuhkan ini. Lalu mereka pulang dengan penyesalan. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi koreksi kita. Kita ingat pada orang-orang yang berjasa pada kita, terutama orang-orang tua kita, jangan kita lupakan. Pada dasarnya mereka hidup. Demikian, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi amarana bil ittihadi wal intisami bihablillahi jami'a wa bi dzikri ni'mati alaina